Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azza Fitral Hanifah. Saya dari 10 IPA 7, nomor absen saya 6. Saya di sini ingin membawakan tentang praktikum pembuatan infografis gagasan tentang masalah lingkungan. Nah, gambar stimulus yang saya bawakan pada kali ini yaitu tentang permasalahan pencemaran udara yang melalui kendaraan bermotor yang ada di Indonesia. Nah, bisa dilihat seperti gambar stimulus tersebut, adanya polusi udara karena kendaraan bermotor ya. Nah, lalu sebelum saya membuat struktur stemnya, saya akan melakukan pendahuluan dulu, yaitu udara merupakan faktor yang penting ya kan dalam hidup dan kehidupan kita. Namun pada era modern ini, sejalan dengan perkembangan pembangunan fisik kota dan pusat-pusat industri serta perkembangan adanya transportasi, maka kualitas udara pun mengalami perubahan yang disebabkan oleh terjadinya pencemaran udara. Nah, ini menjadi faktor pendukung terbesar, yaitu pencemaran melalui kendaraan bermotor, adalah kendaraan bermotor, karena ketahuilah bahwa kendaraan bermotor di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Nah, bisa dilihat dari data jumlah kendaraan bermotor di Indonesia dari tahun 2011 sampai ke tahun 2013. Kita bisa dilihat di sini tahun 2011 saja total kendaraannya 84.000, lalu 94.000, lalu 100.000, dan terus menerus. Dan tentunya tren ini akan terus menerus berlanjut, sehingga bisa dipastikan pada tahun kali ini 2021 kendaraannya pun semakin meningkat. Nah, lalu apa ide gagasan yang saya ungkapkan agar mengurangi polusi udara ini? Nah, ide dan gagasan untuk mengurangi polusi udara di sini adalah upaya pengendalian pencemaran udara akibat berkendaraan motor yang mencakup upaya-upaya pengendalian baik langsung maupun tidak langsung akan dapat menurunkan tingkat emisi dari kendaraan bermotor secara efektif antara lain. Nah, hal-hal ini adalah hal yang digagasan oleh Sudrajat pada tahun 2006. Nah, yaitu yang pertama, mengurangi jumlah mobil lalu lalang, misalnya dengan jalan kaki, naik sepeda, atau menggunakan kendaraan umum, atau naik hanya satu kendaraan pribadi bersama teman-teman. Jadi tidak kendaraan yang ada itu tidak menumpuk ya kan. Lalu selalu merawat mobil dengan seksama agar tidak boros bahan bakar dan asapnya tidak mengotori udara. Ini pun seperti misalnya tidak mengganti knalpot menjadi knalpot yang bising, atau menggunakan knalpot yang tidak memfilter polusinya ya. Lalu berikutnya meminimalkan pemakaian AC, yaitu menggunakan AC yang non CFC dan hemat energi. Lalu selain itu juga memilih bensin yang bebas timbal, yaitu bensin-bensin yang kini di tahun 2021 seperti bensin-bensin yang memiliki RON yang lebih tinggi, yaitu seperti misalkan di Pertamax, Pertamax 92, Pertalite 91, atau Pertamax Turbo 98, itu akan timbalnya semakin sedikit. Nah, lalu ini adalah analisis STEM yang saya berikan untuk upaya mengatasi masalah tersebut. Yaitu yang pertama dalam sisi sains atau sains, yaitu yang pertama mempelajari dan melakukan penelitian tentang masalah polusi udara ya. Lalu yang kedua melakukan studi pustaka pada sebab-sebab polusi udara di Indonesia. Lalu yang ketiga mencari korelasi antara emisi bahan bakar dengan polusi udara. Nah, lalu ada pula teknologi. Nah, di sini saya menggunakan teknologi untuk menggunakan internet untuk mencari jurnal dan artikel terhadap masalah yang terkait, lalu menggunakan spreadsheet untuk menganalisa data yang diperoleh, lalu yang terakhir menggunakan aplikasi untuk membuat infografis. Nah, lalu di sini dalam sisi engineering atau teknik, yaitu menyusun infografis yang sudah dipahami sehingga dapat mempermudah pencernaan materi terhadap masyarakat. Jadi masyarakat agar mudah menerima dan juga mengolah data-data yang relatif sulit untuk dicerna ya kan. Lalu berikutnya yaitu dari sisi mathematics atau matematika, yaitu yang pertama menghitung pencernaan pencemaran yang ada terhadap dampak yang diterima oleh masyarakat. Lalu yang kedua menghitung seberapa dampak yang diterima oleh masyarakat, sehingga ini juga dapat membuat kesimpulan apa solusi yang paling tepat oleh data-data yang telah diterima. Nah, lalu ini adalah karya infografis saya mengenai emisi kendaraan bermotor terhadap polusi di Indonesia. Nah, jadi seperti poster yang menggambarkan apa dampak-dampaknya.
Nah, jadi kesimpulannya, solusi untuk mengatasi polusi udara kota terutama ditujukan pada pembenahan sektor transportasi dengan tanpa mengabaikan sektor-sektor lain. Maka tidak ada kata lain kecuali harus mau belajar dari kota-kota besar lain di dunia yang telah berhasil menurunkan polusi udara dan angka kesakitan serta kematian yang diakibatkan karenanya. Di antaranya dengan pembatasan izin bagi angkutan umum kecil, lalu dengan memperbanyak kendaraan angkutan massal seperti bus dan kereta api diperbanyak, lalu kemudian kontrol terhadap jumlah kendaraan pribadi juga dapat dilakukan seiring dengan perbaikan dan sejumlah angkutan umum. Nah, ini sejalan dengan apa yang telah dilakukan di Indonesia, yaitu dibangunnya MRT di Jakarta, lalu adanya proposal-proposal untuk terus membangun konstruksi kendaraan umum sehingga dapat mengurangi kendaraan pribadi dan kendaraan massal sehingga di akhir hari dapat mengurangi pula polusi udara. Nah, kesimpulan tersebut adalah kesimpulan yang diusulkan oleh Ismiati, Marlita, dan Saidah pada tahun 2014. Nah, jadi sekian dari saya. Terima kasih. Bila ada kesalahan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.